Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Montria Panjibwani dengan NIM 862071815041. Presentasi saya kali ini akan bicarakan mengenai bisnis plan saya, yaitu Talking. Presentasi ini dibuat untuk mata kuliah Business Network dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar, SAMM. Untuk latar belakang dan lain sebagainya sudah dibicarakan pada video terdahulu yang saya serahkan untuk tugas tengah semester ya, untuk ujian tengah semester. Nah, kali ini saya akan melanjutkan beberapa tahapan setelah tahapan-tahapan yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Mari kita lihat. Nah, kali ini saya akan bicarakan mengenai operasi dan produksi. Karena sifatnya berupa jasa ya, teman-teman, jadi produksinya tidak terlihat. Jadi operasional itu ditentukan oleh produksi yang dilakukan. Biaya operasi dihitung sejak pertemuan pertama dengan klien. Jadi sejak meeting pertama saya dengan klien, maka budget itu atau biaya operasional itu sudah terhitung dikeluarkan. Nah, biaya operasional meliputi apa saja sih? Di sini ada transportasi, pulsa untuk koordinasi, kemudian nanti juga meliputi durasi acara dan banyaknya pihak yang terlibat. Durasi acara di sini maksudnya adalah ketika acara berlangsung lebih dari 1 hari, maka biayanya akan berbeda dengan acara yang hanya berlangsung 1 hari. Misalnya ada beberapa acara yang run through beberapa hari, misalnya kayak syuting film atau misalnya seperti fashion show. Nah, itu dia meliputi beberapa hari gitu. Sedangkan yang hanya 1 hari itu biasanya hanya press conference atau mengenalkan produk saja. Kemudian banyaknya pihak yang terlibat. Nah, pihak-pihak di sini apakah termasuk vendor, kemudian wartawan yang terlibat, pihak acara sendiri, ataukah ada tamu undangan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian organisasi dan manajemen. Nah, bisnis ini bisa dikelola oleh satu orang karena sifatnya hanya menjembatani kebutuhan klien. Orang tersebut berperan sebagai pemimpin proyek atau koordinator acara yang mengurus vendor lainnya. Jadi ini bisa jadi one man show, bisa jadi juga teamwork, tergantung dari jenis proyek yang ditangani. Nah, rencana pengembangan jangka panjang. Rencana saya, yaitu sering dengan meningkatnya tren di masyarakat, Talking berencana akan mengembangkan produk berupa jasa pembuatan konten. Nah, ini kan sangat marak sekali ya teman-teman. Banyak sekali orang berjualan, ada juga yang mengiklankan sesuatu di media sosialnya, tapi tidak tahu cara menulisnya atau cara mengiklankannya. Nah, itu kita tawarkan juga jasa seperti itu. Kemudian jasa branding atau mempertegas branding kita atau nama kita ke publik gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin baru memulai usahanya. Nah, itu bisa meminta bantuan pada kami atau bekerja sama dengan pihak kami. Talking juga berencana untuk masuk ke label-label atau orang-orang yang membutuhkan jasa pengelola sosmednya. Nah, seperti saya katakan tadi, banyak bisnis baru yang membutuhkan jasa untuk mengelola sosmednya karena mungkin mereka lebih berkonsentrasi terhadap bisnisnya atau upaya untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, bagian promonya itu bisa diserahkan kepada kami untuk diurus. Seperti itu, teman-teman. Nah, baiklah, saya akan pindah sedikit biar terlihat tulisannya. Proyeksi keuangan. Nah, pengelolaan keuangan itu diperhitungkan dengan menganggarkan pos-pos yang diperlukan. Setelah sebelumnya dibedakan antara pemasukan bersih dan pemasukan kotor. Jadi keuntungan bersih dan keuntungan kotor maksudnya di sini teman-teman. Jadi keuntungan kotor itu adalah seluruh pemasukan yang kita terima setelah event, kemudian dikurangi oleh beberapa hal. Nah, hasil dari pengurangan tersebut adalah keuntungan bersih atau pemasukan bersih. Nah, adapun yang dimaksud dengan modal atau
hal yang akan mengurangi pemasukan kotor itu adalah biaya operasional seperti tadi ada transportasi. Nah, transportasi ini disesuaikan karena ada beberapa event yang letaknya dekat dan juga ada yang jauh. Ada yang dalam kota dan ada yang di luar kota. Tentu saja harganya berbeda. Nah, ini juga berefek pada akomodasi karena acara yang di dalam kota kita tidak perlu tinggal atau stay di tempat acara tersebut diselenggarakan. Bisa juga kita tinggal jika acara itu dimulai pada jam-jam tertentu yang sangat sulit untuk dikendalikan seperti pagi hari atau malam hari. Nah, kemudian komunikasi yaitu pulsa dan kuota, tentu saja ya teman-teman ya. Kemudian konsumsi itu sendiri. Nah, jadi pemasukan dikurangi modal dan pajak. Dari situ baru dimasukkan ke dalam pos-pos seperti berikut ini, yaitu satu sedekah itu 10% dari pemasukan. Nah, hal ini sama seperti kita menabur benih kebaikan ya teman-teman. Jadi kalau bisa setiap pemasukan yang kita kurangi dicuci dulu, jadi dibersihkan dulu dari hak-hak orang lain gitu. Jadi kadangkala ada uang yang masuk ke kita tapi tidak semuanya milik kita gitu. Jadi ada beberapa yang milik orang lain. Nah, itu kita bersihkan dengan cara bersedekah. Nah, sedekah juga salah satu cara untuk mengundang kembali keuntungan datang. Kemudian dana tak terduga itu 20% dari pemasukan dan modal proyek selanjutnya 10%. Nah, dari situ baru saya bisa menikmati dan bisa memutuskan uang itu akan saya apakan. Nah, demikianlah paparan saya mengenai bisnis plan saya, yaitu Talking. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, atau ingin sekedar mengobrol, atau mungkin ingin mengadakan kerjasama, silakan hubungi email saya di atas ini. Saya dengan senang hati akan menjawab. Saya ucapkan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga berkenan atas presentasi saya ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.